Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dan damai Kristus bagi kita semua. Mengawali kebaktian syukur atas kemerdekaan RI karunia Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Hari Merdeka. Mari kita bersama-sama dengan sikap tegap dan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Mari
Marilah kita memulai kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala seisinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Muliakan Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, anggota jemaat GTJ Kudus, saudara-saudara yang hadir dalam kebaktian hari ini, kita hari ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan. Keterlibatan Allah dalam sejarah kehidupan umatnya itu menuntut keterbukaan dan kesediaan kita semua dipakai Allah dalam karya pemeliharaannya. Karena itu umat dipanggil untuk terlibat secara aktif dan konstruktif yang membangun dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena pada hakikatnya keterlibatan kita secara aktif dan konstruktif itu adalah pelayanan kepada Allah. Marilah kita memulai ibadah syukur hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini, kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3 bait 1, 3, dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan
Marilah kita camkan sabda penuntun, sabda dari Tuhan Yesus bagi kita di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian juga kita mendengarkan nasihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 17 yang demikian firman-Nya. "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Demikian sabda Tuhan yang menuntun kita hidup dalam kebenaran, utamanya dalam hidup kita berbangsa dan bertanah air Indonesia. Mari kita saudara-saudara menyanyikan nyanyian kita, nyanyian syukur atas kemurahan Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 175, Satu Tanah Air. Satu bangsa dan satu dalam bahasa, Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa bernegara, sungguh nyaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya, satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyampaikan pengakuan dosa melalui nyanyian Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan bait yang keempat, Di Muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka
berita anugerah dari Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21 yang demikian firman-Nya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Yesus Menginginkan Daku, Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama. Silakan duduk. Sebelum Alkitab kita dengarkan pembacaannya dan kita renungkan dalam kebaktian ini, kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita sehati berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Maha Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami datang menyembah dan memuliakan Engkau. Sebab Kristuslah Tuhan dan perantara kami, yang membawa kami dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya yang setia sampai pada akhirnya. Bapa, kami bersama-sama sebagai masyarakat dan bangsa negara Indonesia yang bersyukur pada hari ini merayakan kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami, gereja Tuhan beribadah kepada Tuhan, menaikkan ibadah syukur ini, dan Tuhan berkenan atas segala persembahan yang kami naikkan. Doa kami, pujian kami, diri kami sepenuhnya sebagai wujud kemurahan Allah yang dinyatakan, yang sudah membawa kami hidup di alam kemerdekaan yang perlu terus-menerus harus diperjuangkan, harus sungguh-sungguh diwujudkan, hingga segala yang terjadi atas kehidupan bangsa kami ini sepenuh-penuhnya adalah Allah yang berkuasa atas sejarah bangsa-bangsa, yang dapat melindungi seluruh masyarakat bangsa hidup dalam damai sejahtera karena kasih dan penyelenggaraan karya Allah yang maha besar itu. Hadirlah di tengah-tengah kami dengan memberikan sabda yang membawa kami hidup di dalam kebenaran dan menyadarkan kami akan tanggung jawab kami sebagai masyarakat bangsa yang harus ambil bagian di dalam merawat dan menjaga keutuhan Republik Indonesia ini, supaya melalui
hidup bangsa dan negara kami. Gereja Tuhan dapat bersama-sama melakukan segala upaya yang baik, bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara seperti yang Tuhan kehendaki. Kami semua menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan dan mengerjakan tugas panggilan kami sebagai rakyat bangsa ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Demikian kami sudah berdoa dan menyerahkan agar pewartaan firman ini, Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai dasar khotbah hari ini dari Yesaya 27 ayat 1 sampai ayat 13. Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Judul perikop Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur, atas Leviatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berkata, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem.
Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, sebelum terlambat, saya mengawali khotbah ini dengan menyampaikan berbahagialah bangsaku, sejahteralah negeriku, bangsa dan negara Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, Dirgahayu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara mendengar kata merdeka, merdeka itu saya umpamakan laki-laki, kalau perempuan itu merdekawati. Kalau laki-laki merdekawan, merdekawati, ini salah. Jadi saya kemarin humor di grup majelis, ketika ada paduan suara dengan pesertanya perempuan semua menyanyikan Indonesia Raya, maka saya menyambutnya dengan kata merdekawati. Nah, sebetulnya cukup merdeka. Nah, saudara, yang mau saya katakan di sini, ketika kita mendengar kata merdeka, maka yang dipikirkan orang itu bermacam-macam. Ada orang yang merasa sudah pensiun, tidak lagi terikat pekerjaan rutin sehari-hari. Ada juga yang merdeka karena merasa sudah lepas dari persoalan berat yang menekan dan menghimpitnya. Sekarang sudah lepas, bebas. Merdeka juga keluar dari situasi yang tidak diharapkan, yang selama ini terjadi atas hidupnya. Jadi dia berjuang, belum mendapatkan apa yang diinginnya, dan sekarang yang diingininnya dengan diperjuangkan selama ini itu tercapai. Maka orang mengatakan merdeka. Bagi orang Kristen, kemerdekaan jiwa dan raga sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang menebus kita. Gambarannya kita orang tidak merdeka karena diperbudak oleh kuasa dosa, dan Tuhan Yesus yang menebus kita, menggantikan kita yang diperbudak dosa itu, dengan dia mau diperhitungkan sebagai pengganti bagi kita. Jadi korban Tuhan Yesus yang membuat kita lepas dari belenggu, dari ikatan, dari penindasan dosa. Karena itu hidup Kristen itu hidup merdeka. Hidup orang Kristen di dalam Kristus itu menjadi orang yang bebas. Tidak lagi dibelenggu dan dikuasai oleh kuasa lain, kuasa dunia ini, kuasa-kuasa yang nampak, yang dapat kita lihat sekarang, yang sepertinya luar biasa, memiliki perangkat-perangkat untuk dapat memaksa siapapun dengan kekuatannya. Tetapi itu sesungguhnya tidak kekal. Karena itulah orang yang merdeka adalah orang yang hidupnya terus terhubung dengan Kristus, sumber hidup yang sudah memberikan saya dan saudara kelepasan dari dosa. Nah, bagaimana kita di alam kemerdekaan ini memaknai kemerdekaan Kristen kita yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka dari penjajahan politis. Tetapi kemerdekaan sejati sesungguhnya bukan membawa kita kemudian merasa bebas dari tanggung jawab apapun. Sebab ketika kita mengaku sebagai bangsa Indonesia, maka
pandanglah hidup kita sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga. Bangsa Indonesia ini adalah rumah bagi kita. Rumah yang memang sudah lepas dari penindasan siapapun, tidak ada intervensi siapapun. Tetapi kita diajak sebagai anggota keluarga di dalam rumah itu bertanggung jawab menjaga dan memelihara rumah kita ini supaya tidak diacak-acak oleh pihak-pihak lain yang ingin memporak-porandakan rumah tangga kita. Itulah mengapa tema kebaktian hari ini dipilih. Sebetulnya ini seluruh gereja-gereja PGI menyerukan, mari panggilan bagi umat Kristen, jaga Indonesia, rawat Indonesia. Dengan mengambil dasar dari Yesaya 27 ayat 1 sampai 13 tadi. Mari, siapa yang menjaga? Siapa yang memelihara? Mendengar kata jaga dan rawat, orang biasanya mengasumsikan yang dirawat itu orang yang sakit. Karena itu perawat biasanya merawat orang yang sakit. Merawat itu tidak harus, tidak satu-satunya maknanya merawat orang sakit. Tetapi kalau saudara berasumsi bahwa rumah kita Indonesia ini sedang sakit, keluarga kita bangsa Indonesia sedang sakit dan perlu dirawat, maka silakan para perawat, orang yang merasa terpanggil untuk itu lakukan. Yang mana yang sakit perlu kita rawat hingga sembuh. Rawat berarti membelah, Bela itu mendukung, memelihara, memberikan pelayanan supaya yang dipelihara ini bertumbuh, menjadi kuat. Anak-anak bayi supaya bisa bertumbuh dengan baik, mendapatkan belaan, bukan hanya belayan, tetapi belaan dari orang-orang dewasa, orang tuanya. Karena anak-anak bayi bergantung sepenuhnya pada orang yang merawat dan memeliharanya, orang-orang yang menjaga dan mengasuhnya. Apakah kita bisa memaknai bahwa bangsa Indonesia yang sudah merdeka dari penjajahan politis selama 77 tahun ini sudah menjadi pribadi yang dewasa kalau digambarkan itu seperti perkembangan manusia? Saudara, saya mengajak apa yang dikatakan Presiden Soekarno pada saat kita bangsa Indonesia ini lepas dari penjajahan, lepas dari belenggu yang mengikat kehidupannya menjadi tidak bebas sebagai bangsa yang mandiri di tengah-tengah bangsa lain. Demikian saya kutipkan. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Sang proklamator bersuara demikian karena perjuangan yang sebenarnya justru perjuangan pasca kemerdekaan. Perjuangan ini bukan melawan pihak lain yang dengan terang-terang berseberangan dengan kita. Tetapi bisa jadi yang menjadi lawan kita adalah orang-orang yang selama ini seperti saudara kita sendiri. Tetapi yang hati dan rancangan hidupnya bukan sesuai dengan dasar negara ini. Karena itu saudara-saudara, kita harus waspada, bukan? Bagaimana bisa menjaga dan merawat kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kristen terhadap bangsa dan negaranya supaya
supaya kemerdekaan ini lestari. Bahkan kemerdekaan ini terus bertumbuh menjadi kemerdekaan seperti yang Allah kehendaki, jiwa dan raga yang merdeka. Tidak dibayang-bayangi ketakutan akan ancaman apapun. Karena itu kita kembali kepada dasar kehidupan kita, firman Tuhan dari Yesaya tadi. Yesaya menyampaikan firman itu kepada bangsa yang sedang tertindas dan terbuang di negeri asing. Ditunjukkan ke masa depan bahwa Allah tidak tinggal diam dan sedang mempersiapkan masa depan yang baik kepada mereka. Mereka akan dikumpulkan kembali di negeri perjanjian dan mereka akan bertumbuh menjadi bangsa yang bangsa-bangsa lain akan datang menyembah Tuhan di sana. Kalau mereka dibebaskan dari belenggu penjajahannya waktu itu, bukan untuk diam, bukan untuk pasif dan hanya menikmati. Tetapi banyak perjuangan untuk membangun bangsanya supaya betul-betul menjadi bangsa Allah, umat Allah yang dapat merasakan pekerjaan Allah memerintah di sana. Karena itu Allah penjaga Israel seperti pemilik kebun yang menjaga kebunnya. Gambaran tentang penjagaan Allah bagi umatnya ini lengkap dalam Alkitab. Allah sebagai penjaga Israel seperti gembala, sudah sering kita dengar. Jadi kalau saya dan saudara diperintahkan atau dipanggil untuk menjaga dan merawat negeri ini, menjaga dan memelihara bangsa kita ini, maka kualitas penjagaan kita harus seperti yang Allah kerjakan. Allah itu penjaga yang setia. Kualitas diri sebagai sang penjaga yang mau mengorbankan nyawanya. Di dalam Kristus Allah memberikan putranya yang tunggal untuk manusia. Perjuangan kita ini bermacam-macam bidangnya. Upaya menjaga dan merawat kita ini bisa dimulai bukan seperti para pahlawan bangsa yang mengusir penjajah, tetapi mengusir berbagai pengaruh jahat atau sekurang-kurangnya yang membuat rumah bangsa Indonesia ini menjadi kacau balau. Dan perjuangan itu strategis kalau kita melalui hidup sehari-hari kita mempertahankan budaya bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Iya, karena budaya yang kita hidupi ini sudah terbukti menjadi perekat berbagai anggota atau bermacam-macamnya orang di dalam rumah negeri Indonesia ini. Orang yang bermacam-macam ini disatukan dengan Pancasila. Karena itu kemarin ketika memasang banner di depan, saya usulkan lambang Pancasila, cantumkan di sana. Dengan di bawahnya ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun berbeda-beda di dalam rumah negeri ini, Pancasila mengikat kita dengan di dalamnya budaya-budaya bangsa mendapatkan tempat di rumahnya. Ya, bukan berarti yang dari luar itu jelek. Tetapi kita diajak untuk percaya diri dengan menghargai apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita itu baik. Coba kita perhatikan cara kita memandang tubuh kita. Sudahkah kita merdeka dan bisa memberi kontribusi untuk merawat dan memelihara tubuh kita? Kenapa kosmetik yang menarik, yang membuat orang glowing, bersinar cerah? Tidakkah cukup yang membuat orang itu coklat-coklat sedikit begitu ya?
tidak usah glowing gitu ya, tetapi rodok kusem dikit gitu, kusem manis gitulah ya. Karena sawu matang, kulit sawu itu tidak glowing saudara, kayak ono serbuk gitu malah gitu. Jadi ciri khas orang Indonesia disebut kulit sawu matang, itu rodok kecoklat-coklatan tapi tidak hitam. Ya memang begitulah orang Indonesia di wilayah tertentu. Tetapi berbeda dengan teman kita yang di timur, di NTT sampai Irian Barat sana atau Papua, itu berbeda memang. Tetapi kita bisa menghormati toh, bisa hidup rukun, dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah panjang kehidupan Nusantara, di Nusantara ini. Dipelihara kan. Karena itu anak-anak muda sekarang seneng kalau make up-nya itu tidak semua putih sekarang, tapi seneng yang lembut-lembut gitu, soft begitu ya. Dan saya senang juga ada perempuan tangguh yang mempertahankan budaya dan yang diperjuangkan oleh banyak orang, bahkan berbagai komunitas sekarang khususnya di Pulau Jawa ini sedang memperjuangkan hal ini. Di GT Jugutus ada sih orang yang terus memperjuangkan itu, walaupun tidak selalu datang ke gereja ini dengan penampilan itu. Saya ingin mengajak untuk menikmati sebuah tayangan video yang punya nilai menurut saya ketika saya melihat YouTube itu. Karena itu saya mohon operator LCD bisa menolong saya untuk menunjukkan cuplikan video ini. Ya, semoga bisa diputar sih. Bisa dilihat, cukup jelas. Saya sama sekali tidak bisa melihat. Tapi saya minta diperdengarkan suaranya. Saudara, peristiwa itu perempuan-perempuan dengan memakai apa? Bisa melihat berarti. Atau yang sudah pernah melihat di YouTube masing-masing di ponselnya ya. Apa yang sedang mereka perjuangkan dengan memakai budaya nari modern? Itu bukan nari tradisional. Orang wong edan itu. Tapi orang yang sedang berjuang. Pengen menginspirasi, gerakannya itu pengen menginspirasi kita orang-orang Jawa, bukan hanya Ibu Wagimin. Karena Bu Wagimin malah setia dengan memakai kebaya kalau ke gereja. Kita diajak untuk merawat budaya pakaian. Apa sih hubungannya pakaian? Loh, ajining raga ana ing busana, ajining sarira ana ing busana. Memang bukan selalu pakaian begitu. Tetapi coba apa yang hilang ketika kita menyadari bangsa sudah berjalan menjadi bangsa merdeka, tetapi menjadi bangsa yang krisis budayanya. Mengapa itu tidak terus dilestarikan? Mengapa kita tergilas? Karena barangkali ribet. Orang pakai kemben itu orang pakai ini kebaya itu ribet. Orang pakai jare itu ribet barangkali. Orang iso terus diblusukke tapi ndak sak di ubat-ubetke gitu ya. Dan itu perjuangan kaum perempuan
yang ingin menyadarkan kita semua, bukan hanya perempuan tapi laki-laki, mendukung ibunya, istrinya memakai kebaya sebagai identitas budaya bangsa yang sedang diperjuangkan go internasional, yang sedang didaftarkan ke UNESCO supaya menjadi catatan budaya, bukan milik bangsa Indonesia tapi milik semuanya, dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Nah, repotnya kita sendiri kan ribet. Nah, suatu saat dengan mendengarkan begini, kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan, ikut merayakan ini dengan berkampanye juga, mungkin dengan pakaian Jawa sajalah begitu. Jawa orang usah kono, Jawa sini, menurut saudara-saudara yang pantas seperti apa. Tetapi saudara-saudara, itulah kontribusi yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Partisipasi Kristen ini untuk merawat dan menjaga bangsanya supaya tidak musnah bisa dimulai dari penuturan. Ada mahasiswa Undip yang meneliti pelayanan khotbah, pelayanan ibadah hari Minggu. Dan minggu lalu saya mendapat SMS-nya bahwa penelitiannya di GITJ Kudus yang diam-diam. Dia mengamati video kita. Dia mendapatkan tulisan-tulisan khotbah saya dan liturgi yang Bapak Ibu pakai selama ini. Kemudian dianalisis dengan metode tertentu dalam penelitian bahasa di Undip. Nah, mahasiswa pasca sarjana ini kemudian hasil penelitiannya tentang ibadah ini diberi penghargaan untuk ikut menyampaikan hasil penelitiannya itu di dalam forum internasional yang diselenggarakan oleh Undip. Jadi di antara masyarakat akademis dari berbagai universitas yang memiliki program bahasa di sana dikumpulkan dan dia diberi kesempatan untuk presentasi karena makalahnya. Saya tidak perlu menyebut orang itu karena orang itu juga tidak perlu disebutkan, tapi orang itu orang kudus. Dan anehnya yang dia teliti adalah pemakaian bahasa Jawa unggah-ungguh dalam budaya di sini. Kelihatannya unggah-ungguh, sepele. Bagaimana unggah-ungguhnya pendeta dengan jemaatnya? Pendetanya walaupun berdirinya lebih tinggi dari jemaat, tetapi kalau ngaturi jemaatnya dengan khotbah, sekurang-kurangnya kepingin melakukannya dengan bahasa krama yang baik, bahasa kromo inggil. Apa artinya itu? Pendetamu, imammu itu pelayan umat, hambanya umat, bukan atasannya umat. Hanya saat menyampaikan berkat saja sering-sering disampaikan dengan ngoko. Gusti Allah muga maringono berkah lan ngayomi kowe. Seperti itu. Imam sebagai perantara umat dan Allah mau menampakkan dirinya seperti Kristus yang walaupun imam agung yang tiada taranya mau menjadi hamba yang melayani. Itu orang merdeka yang bukan melayani karena dipaksa, tetapi karena kerinduannya untuk hidup seperti teladannya, panutannya. Israel dijaga dan dipelihara Tuhan, diberi masa depan bahwa mereka akan menjadi umat, dikembalikan ke negerinya untuk menjadi bangsa yang terhormat di antara bangsa lain, supaya bersinar di tengah-tengah bangsa lain. Karena Allah penjaga setia yang bekerja penuh menyerahkan hidupnya untuk bangsa yang dicintainya. Itu kualitas penjaga yang pertama. Kualitas penjaga yang kedua adalah kesetiaan. Diukur dengan melakukan pekerjaan yang terus-menerus, tetapi tidak pernah berkata bosan. Tidak pernah berhenti, dan itulah yang Allah kerjakan. Allah merawat dengan tekun. Allah tidak pernah bosan memberi yang kita perlukan hari demi hari. Itu dikerjakannya tanpa harus kita minta pun Allah sudah melakukannya sedemikian rupa. Nah, ini diperlukan
hati yang tanggap, yang peduli, yang mengerti kebutuhan umatnya. Sehingga dia bertindak bukan atas doa-doa umat saja, tetapi atas hikmat Allah. Ada orang yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Itu jangan dianggap Allah bisa melakukan segala sesuatu itu karena Allah latihan dulu gitu, enggak. Itu ungkapan yang mengatakan kepada kita tentang hakikat suatu kebenaran, bermakna bahwa kalau Anda pengen bisa seperti Allah, terus lakukan dengan setia. Begitu ya. Tidak bosan ya beribadah, tidak bosan ya memuji Tuhan. Siapa yang pernah bosan berdoa? Aku dari wong Kristen kok bosan berdoa. Aku wong Kristen kok bosan membaca kitab suci. Kira-kira ada? Ya bisalah bosan ya. Tetapi orang yang setia, dia tidak akan berhenti ketika berhadapan dengan tantangan dan hambatan di dalam perjuangannya untuk mencapai apa yang diharapkannya. Kita mengharapkan menjadi umat yang semakin maju di dalam pekerjaan pelayanan kepada sesama. Kita ingin membangun perdamaian yang semakin dirasakan di dalam komunitas kita maupun masyarakat. Kita ingin hidup rukun. Bagaimana kita mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan ketekunan? Inilah wujud penjagaan itu. Kita sudah tahu memiliki banyak slogan rukun agawe santoso. Tetapi betulkah kita menjadi umat pendamai seperti yang diperintahkan Tuhan? Iya, orang-orang yang mengerjakan damai, yang memiliki bumi, yang hidup lestari, yang bangsanya akan terus dapat bertumbuh dan berkembang menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ayo menjaga dan merawat dengan peka, dengan setia, tanggap. Ketika kita tahu ada yang tidak beres di sini, ayo ambil bagian di dalam. Saya kok melihat ada kurang, singernya kok hanya 2 saja. 2 itu dulu kisahnya itu ketika disorting saja. Dan masa pandemi sehingga pembatasan. Sebetulnya itu lebih dari 2. Semoga dengan pandemi yang berlalu ini kita kembali, bukan kembali normal, tetapi ada tatanan baru, tetapi lebih baik lagi. Ada kesungguhan lagi. Dan hari ini kita diajak menjadi mau melakukan tugas merawat dan menjaga bersama Allah, Sang Penjaga sejati bagi kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kalau saudara peduli, maka tidak ada masyarakat Kristen, orang-orang Kristen yang kemudian abudaya, apalagi asosial. Orang-orang Kristen tidak hanya melayat kalau anggota jemaat yang meninggal dan perlu dilayat. Orang-orang Kristen tidak hanya besuk kepada anggota gerejanya yang sakit yang dibesuk. Tetapi pernahkah membayangkan kita ketika mendengar ada saudara-saudara kita kanan kiri kita dibesuk juga? Kita doakan juga. Kita bangun relasi manis juga, supaya kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Allah bagi kita ini kita rayakan melalui kerja nyata, menjadi umat yang merawat berbagai nilai kehidupan berharga pemberian Tuhan bagi bangsa dan negara. Dengan begitu anak cucu akan bisa menikmati kekayaan khasanah budaya, kekayaan keragaman, berbagai hal baik. Betapa negeri indah yang tiada taranya ini. Ini yang sudah pernah membandingkan, kalau tidak membandingkan ya tidak tahu. Tetapi saya percaya, kalau saya nonton film Ethiopia itu dibandingkan dengan alamnya Indonesia, tidak pojo-pojo, tidak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Tuhan mengaruniakan kepada kita kelebihan. Apakah kita juga mau merawat dan menjaganya dengan cara hidup yang baik, tertib, indah, yang menjadikan semarak negeri ini dihiasi oleh orang-orang yang melayani dengan hatinya,
mau merawat dan menjaga semua pemberian Tuhan yang baik ini untuk kelestariannya, dan kita menikmati alam kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka jiwanya, merdeka tubuhnya, sehat badannya, sehat jiwanya. Selamat melanjutkan tugas panggilan bersama Tuhan, merawat, menjaga negeri tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita mengambil saat teduh. Kita berdoa. Dengan firman Tuhan yang diperdengarkan melalui pembacaan Alkitab dan renungan hari ini, mengingatkan dan menyadarkan kami semua akan Allah sang penjaga masyarakat dan bangsa ini, bahkan Allah pemilik sejarah bangsa-bangsa. Yang kehendak Allah itulah yang terus kami cari, kami utamakan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah panggilan merawat dan menjaga bangsa ini dari berbagai pengaruh yang bisa menghancurkan hakikatnya sebagai bangsa merdeka. Karena itu Bapa, tolonglah kami, berikan kami semua kesadaran untuk terus membangun persatuan melalui sikap hidup kami gereja di tengah-tengah masyarakat. Kami menjadi pembangun-pembangun rohani bangsa ini supaya memiliki damai dan tentram, karena satu dengan yang lain saling menghargai, saling mengasihi, saling menerima keberadaan satu dengan yang lainnya dan bertumbuh bersama-sama. Hingga akhirnya kami merasakan betapa karya Allah yang memerdekakan secara sempurna itu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami bersama-sama dapat mengingatkan para pemimpin bangsa ini apabila mereka melakukan yang tidak benar dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang santun, yang dapat memberikan perubahan karena bukan paksaan tetapi penyadaran. Karena itu Bapak, tolong kami orang-orang percaya ini memahami panggilan kami dan dimampukan menjaga dan merawat diri kami, persekutuan kami, gereja Tuhan, umat Kristen ini menjadi umat yang sungguh-sungguh menghayati kemerdekaannya di dalam Kristus, yang tidak menggunakannya hanya untuk melayani kepentingan diri sendiri, tetapi melayani kepentingan seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini pada khususnya dan bangsa-bangsa pada umumnya. Karena itu Bapak, terima kasih untuk sabda Tuhan yang sudah kami terima. Dan hari ini kami berdoa untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia di dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Biarlah semua kegiatan yang dilakukannya ini membangun persaudaraan mereka, persaudaraan bangsa, persaudaraan seluruh rakyat ini, hingga kami dapat mewujudkan persaudaraan yang saling mengerti kebutuhan satu dengan yang lainnya, mewujudkan kebenaran dan keadilan melalui dialog-dialog sehat, melalui sikap hidup yang saling menghargai, saling mempedulikan. Kami juga berdoa agar kami memiliki para pemimpin bangsa yang terus-menerus secara baik melayani masyarakat dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Semuanya dilayani dengan sama, tanpa membedakan agama, golongan, ras, dan suku bangsa. Agar demikian Bapa, kami dapat sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan anugerah-Mu ini nyata di bumi Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan gereja Tuhan dan bangsa kami Indonesia. Kami dipanggil untuk hidup di negeri ini, untuk menjadi teladan yang dapat memberikan keteladanan baik, untuk menjadi orang-orang
yang dengan setia mempedulikan hal-hal yang berharga, yang selama ini orang lain barangkali belum menyadarinya, tetapi kami sungguh dipanggil untuk berani berbangga diri dengan kelebihan pemberian Tuhan yang dipandang oleh banyak orang lain sebagai sesuatu yang kurang berharga sekalipun. Termasuk di dalam kami berpakaian, termasuk di dalam kami bertutur kata dengan menggunakan bahasa ibu kami, bahasa pergaulan juga. Dan kami dimampukan untuk sungguh-sungguh menjadi pelestari kekayaan budaya bangsa ini. Kami berdoa juga untuk hamba-hambamu yang saat ini sedang dalam belenggu sakit penyakit. Mereka yang terbaring dalam keadaan lemah tubuhnya, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Retno Mugito, Ibu Prapti. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang walaupun saat ini tidak dirawat di rumah sakit, bahkan yang sedang menjalani proses pemeliharaan kesehatannya, perawatan kesehatannya secara rutin, diberi kekuatan untuk tidak bosan-bosannya, tetapi dengan hati riang gembira menerima bagian pemberian Tuhan sebagai anugerah yang sudah cukup bagi kita. Anugerah Tuhan sudah cukup bagi kita semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Lis Sugeng yang harus menjalani pemasangan ring pada hari kemarin. Tuhan menolong dan memberkati agar semua upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuhnya ini dapat berlangsung baik, berhasil, dan membuat kami semua dapat melihat betapa Tuhan penjaga dan pemelihara kami, bahkan pemelihara jiwa yang sempurna. Kami serahkan sepenuhnya seluruh permohonan doa kami pada hari ini, Tuhan berkenan menyempurnakannya. Dan kami akan bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman dengan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama dipandu oleh majelis gereja. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita dengan mengingat sabda Tuhan di dalam surat Roma 11 ayat 36 yang demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menaikkan persembahan syukur kita, betapa kita tidak bersyukur nyanyian persembahan kita nyanyikan juga. Betapa kita tidak bersyukur, betapa daya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang alangkah indah bagi mereka bermani cahaya surya nan cerah, ditingkat hijau burung tak henti, bunga pun berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan. Bapa surgawi, dipermuliakan Engkau, sumber berkat dan kehidupan, yang sudah memberikan kami hidup berkelimpahan, segala kebaikan dinyatakan dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur untuk semua itu. Dan hari ini bersama-sama dengan seluruh masyarakat bangsa kami yang sedang dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI. Sungguh-sungguh kami dapat bersukacita di hadapan-Mu dengan mempersembahkan hidup anugerah Tuhan ini untuk terus melakukan pekerjaan pelayanan sebagai para pelayan masyarakat, pelayan umat, pelayan keluarga. Kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan dan kesungguhan, membawa setiap orang yang kami layani merasakan kasih Tuhan dan mengenal Allah di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, Engkau menyempurnakan permohonan dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkenanlah menerima persembahan syukur kami pada hari ini berupa uang sebagian yang kami kumpulkan. Tuhan kuduskan itu menjadi sarana untuk melakukan pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan,
bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demikianlah ucapan syukur kami dan persembahan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Sang Penebus kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara, sebelum warta jemaat secukupnya sebagai sambutan majelis dalam ibadah ini, akan ada orang yang merdeka yang menyampaikan sesuatu bagi kita. Bapak Rabun akan diberi waktu pada saat ini untuk menyampaikan pujiannya kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Saya biasanya duduk di sebelah timur, sana itu mana? Selatan. Tapi saya diminta oleh anak saya yang di Jogja supaya duduk di sebelah utara. Karena pada waktu saya datang di gereja ini yang minggu-minggu yang lalu, saya tidak bisa mendengar. Mengapa? Saya mempunyai B yang banyak. Beser, bebelen, budek, blawur, bingungan, dan sebagainya. Saya berpikir begini, saya berandai-andai, andai kata Indonesia itu tidak merdeka, bagaimana kejadiannya? Saya melihat cucunya Mas Edi Cahyono tadi pakai bendera merah putih di sini, di lengannya. Saya ingat dulu pada waktu saya berumur kira-kira 10 tahun, gombalnya tapai mbok saya, tahu tape? Tape. Saya gunting. Sebesar itu, sebesar yang dipakai oleh cucunya Mas Edi Cahyono tadi. Saya tempelkan di sini. Karena kemerdekaan itu, karena proklamasi itu. Merahnya saya ambilkan pupus jati. Jadi pupus jati itu kalau dioser-oserkan itu bisa merah. Putihnya, gombalnya tapai mbok saya tadi, sebagian kecil, saya ambilkan injetnya, kinangnya bapak saya. Bapak saya itu nginang, istimewa sekali. Giginya sudah ompong, tapi nginang, sehingga dilocok. Sehingga bisa menjadi merah dan putih, yang seperti itu kejadiannya. Dari godong jatinom, merah, kemudian injet yang ada ini saya tempelkan di dada saya sini supaya bisa kantil. Saya ambilkan telutoh daripada bulung rumbia, karena rumah bapak saya itu atapnya dari bulung rumbia, sehingga apabila diberikan itu, tempelkan itu bisa kantil di sini. Saya sekolah kelas 1 kira-kira umur 10 tahun itu, sehingga saya berpikir sampai sekarang,
kalau Indonesia itu tidak memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka, bagaimana kejadiannya? Seandainya, saya lihat tadi baik singernya, baik pengkhotbahnya, baik yang hadir di sini, semuanya berpakaian begitu indah, luar biasa, termasuk saya. Seandainya tidak merdeka, seandainya tidak ada proklamasi, apakah bisa semacam ini? Namun saya sering berandai-andai, kalau Indonesia tidak merdeka mungkin orang Kristen menjadi lebih istimewa karena didukung oleh penjajah Belanda yang notabene adalah pendukung agama Kristen. Seandainya tidak merdeka, apa yang terjadi? Sehingga saya kurang satu B saya yang belum saya lakukan, yang belum terlaksana, yaitu bablas. B, bablas. Bablas ke sana. Oleh karena itu saya selalu rindu untuk memuji Tuhan. Saya akan pujikan dari kidung ini yang saya ambil dari nomor 360, Indonesia Negeri Indah. Indonesia negeri indah, peparingi Yehova, mila kula dongaaken Braharjo wah tentrem Allah Yeku kang ngayomi bangsa dalan negari ing sisah tanah bimbingan mung pangeran sinembah kabegjan wah kaluberan mung krana ing Gusti bebener lan kaadilan tansah kedah den budi bangsa negeri Indonesia mugi tansah lestari kala sing saleh baya witrinaksa ing Gusti. Matur nuwun, Gusti berkahi. Pengalaman saksi sejarah kemerdekaan. Dan sekarang majelis saksi sejarah hidup di era sudah merdeka. Bapak Ibu ya dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh mengucap syukur kalau saat ini kita boleh beribadah syukur memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Saya menjadi malu sebetulnya. Pak Rabun yang sudah sepuh, usia menjelang 90 ya Mbak, di atas 80, masih punya semangat yang luar biasa.
memberikan contoh kepada kita semua untuk tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Ada berbagai sedikit keluhan, Mbak. Kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang punya anak usia pemuda, remaja, untuk lebih menggiatkan putra-putrinya ikut di dalam pelayanan di gereja. Yang sangat kurang itu singer. Singer kalau kita perhatikan setiap minggu itu kan yang sepuh-sepuh, sedangkan pemuda remaja masih sangat sedikit. Mari di dalam kemerdekaan yang luar biasa ini, kita yang sudah dilepaskan dari belenggu jerat dosa lebih bersemangat lagi untuk ambil bagian di dalam pelayanan kita. Ibadah kita tingkatkan. Ibadah tidak hanya di gereja waktu Bebel Kering, tetapi ibadah yang sejati, yang sesungguhnya adalah perilaku kita setiap hari. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk lebih dan lebih lagi agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada yang kedua yang kami tekankan. Saya mendengar dari panitia pemilihan majelis masih kurang kesanggupan dari jemaat untuk bersedia menjadi majelis GITJ Kudus, masih kurang. Semoga dengan kekurangan ini ada perenungan di rumah yang kemarin menyatakan belum siap, bisa ditip-ek kembali, matur kepada panitia, saya ralat yang kemarin saya belum sanggup dan menolak berkali-kali. Saat ini saatnya bagi saya, bagi kita untuk mengubah keputusan itu. Dan saya berdoa ada nanti bertambah-tambah dan kebutuhan majelis dipenuhi. Yang kedua, kita mengucap syukur pada Tuhan kalau program pengadaan pembaharuan sepeda motor para pendeta gembala sidang di GITJ Kudus lewat Bapak Ibu yang sangat luar biasa diberkati. Puji Tuhan, minggu lalu sudah terpenuhi dua-duanya. Ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan partisipasi jemaat yang sangat luar biasa. Jadi kalau Pak Heri sama Pak Han itu sekarang kendaraannya lebih besar, Vario, ini kita mengharapkan pelayanannya semakin gesit begitu, cepat, tanggap, dan selama ini sudah baik, bisa ditingkatkan kembali. Kemudian Bapak Ibu, kami tetap memohon agar supaya ibadah ini bisa normal kembali. Kita berharap sudah tidak ada pembatasan lagi. Kita berdoa bisa normal seperti kembali. Berjajar 3 boleh, tetapi tetap pakai masker, itu semoga seperti itu. Agar supaya tidak ada jemaat yang sudah terlanjur seneng, terlena, saking senenge ikut online di rumah. Begitu sambutan kami. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan semangat melayani Tuhan, beribadah dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk sambutan majelis yang intinya kita diajak untuk merdeka melayani sehingga sungguh-sungguh berhasil guna bagi pembangunan gereja kita
dalam pelayanan kepada jemaat dan kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama melanjutkan dengan menaikkan nyanyian kita, nyanyian pengutusan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan pandanglah dunia sekelilingmu. Penuhilah panggilanmu menjadi pekerja-pekerja di ladang Allah, bekerja dengan setia memelihara, menjaga, merawat dan menuai tuaian bagi Allah. Lihatlah sekelilingmu, nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 428, bait yang pertama, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu? Untuk siapa tuaiannya? Milik siapa ladang itu? Untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara, kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kristus Yesus yang bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa senantiasa memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada kita, disertai damai sejahtera Allah Bapa dan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, kini dan sampai akhir zaman. Amin. Kita harus membawa berita. Saudaraku, silakan duduk. Mengambil saat teduh pribadi, ibadah usai.